membahas mengenai masing-masing pengertian dari empat ini. Mbak Salsa sama Mbak Dewi, Mbak Lulu sama Mbak ya. Ibu kasih kertas untuk masing-masing kelompok menjelaskan dari materi ini. Nanti setelah teman-teman sudah mencari materinya, Ibu kasih penjelasan lebih detailnya. Ibu beri waktu 10 menit ya.
emas dan perak. Jadi ketika air dipanaskan pada besi dan tembaga, ini makruh untuk bersuci. Yang betul sekali. Udah paham ya anak-anak semua? Udah paham belum? Oke, kalau udah paham, tadi kan dibagi menjadi 2 kelompok nih. Ibu ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Nah, jawabnya ini cepet-cepetan. Kelompok 1 perwakilan, pokoknya perwakilan dari kalian harus menjawab cepet-cepetan. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa macam? Bentar. Ada berapa macam benda untuk alat bersuci? Ada berapa? Tadi Ibu sudah menjelaskan loh di awal. 2. Dan itu sebentar baik. Oke, betul. Jadi macam-macam alat bersuci itu ada 2. Yang pertama tadi apa? Benda cair dan benda padat. Pertanyaan kedua cepetan ya. Ada berapa macam-macam air? Langsung angkat aja. Ya Mbak Dewi tadi, Mbak Dewi 4. Ya betul. Apa aja tadi? Air suci mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air mutlak najis, air suci tapi makruh penggunaannya. Oke, betul teman. Jadi skornya sama-sama ya. Pertanyaan ketiga. Apa makna air mutlak? Mbak. Air suci yang mensucikan. Oke, betul jawabannya. Jadi air mutlak air suci yang mensucikan. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan 2 contoh air suci tapi tidak mensucikan. Betul? Mbak. Kopi dan air kelapa. Oke, betul. Pertanyaan terakhir nih. Tadi berapa skornya? 1. Oke, pertanyaan penentu ya. Aduh, ini udah kalah nih Mbak Dewi. Semangat dong Mbak Dewi. Apa makna dari air mutanajis? Oke, Mbak Salsa. Air mutlak najis adalah air dalam volume yang sedikit dan setengah najis. Ya, betul. Perempuan. Oke, tadi skornya berapa? Kelompoknya Mbak Dewi dapat berapa? 2. Kelompoknya Mbak Lulu. Jadi pemenangnya kelompok 2. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. 2. Oke. Bapak 3 pertanyaan. Oke, udah